Pada saat ini, penguasa alam Buddha Mahavairocana gemetar. Dia mengira bahwa patriark klan Kaisar Mayat Hidup hanya membawa Kaisar Iblis bayangan jahat ke Laut Semesta Selatan untuk menyelidiki situasi Qin Chen dan melihat apakah ada peluang untuk menyerang Qin Chen. Tetapi ketika dia melihat begitu banyak orang kuat, dia menemukan bahwa penilaiannya salah. Tindakan berskala besar seperti itu harus dilakukan dengan kekuatan penuh. Pihak lain pasti datang dengan tujuan besar, dan itu tidak semudah datang untuk membentuk barisan depan. Qin Chen, berhati-hatilah. Klan Kaisar Abadi telah mengirimkan begitu banyak orang kuat. Leluhur klan Kaisar Abadi pasti memiliki niat besar. Kamu tidak boleh ceroboh. Jika kamu memiliki kartu truf, gunakan dengan cepat, jika tidak, akan terlambat. Perkataan Dewa Alam Buddha Matahari Agung bergema mendesak di benak Qin Chen, dan nadanya cemas. Sekarang dia telah menjelaskan bahwa dia ada di pihak Qin Chen. Jika Qin Chen gagal, bukankah dia akan pergi tepat setelah dia membuat pilihannya? Sekarang dialah orang yang paling takut akan kehancuran Qin Chen. Qin Chen mendongak dan melihat banyak pria kuat melangkah mendekat dari jauh. Aura orang-orang kuat ini sungguh dahsyat, bagaikan air pasang yang menyerbu ke arah mereka. Mata Qin Chen dingin, tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Pedang pembunuh di tangannya menebas ke arah patriark klan Kaisar Mayat Hidup tanpa ragu atau jeda. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka harus terlebih dahulu membunuh kepala keluarga klan Kaisar Mayat Hidup. Pemimpin klan. Dari kekosongan lautan alam semesta yang jauh, aura gemuruh yang tak terhitung jumlahnya datang. Melihat kejadian itu, orang-orang kuat itu pun bergegas menuju ke tempat tersebut. Jangan datang ke sini, pergilah lebih jauh ke Laut Semesta Selatan dan lihat apa yang ada di sana, dan temukan rahasia anak ini. Suara gemuruh pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup bergema di seluruh lautan alam semesta. Ia pun menjadi kejam, membakar asal-usulnya dengan lebih panik. Kekuatan dimensi tinggi yang disimulasikan dengan cepat menyebar, mencoba memblokir pedang Qin Chen dan mengulur waktu bagi yang lain. Dia tahu bahwa jika dia bahkan tidak bisa melukai Qin Chen, kedatangan orang lain paling-paling hanya akan menyebabkan sedikit masalah bagi Qin Chen dan tidak akan bisa mengubah situasi di medan perang sama sekali. Sebaliknya, menemukan sarang orang ini jauh lebih penting daripada datang untuk mendukungnya. Ya, orang-orang kuat ini berbalik dalam sekejap dan langsung menuju ke 13 wilayah bintang di selatan. Hentikan mereka. Wajah Qin Chen berubah. Orang-orang kuat sebelum dia ini, masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang luar biasa, dan semuanya merupakan tokoh setingkat Kaisar Dewa. Mereka adalah pemimpin pasukan yang telah mereka coba menangkan dan taklukkan selama miliaran tahun setelah klan Kaisar Abadi menjadi kekuatan tertinggi di alam semesta. Begitu mereka menemukan alam semesta asli saat ini tidak akan mampu menahan serangan dari begitu banyak makhluk kuat. Biarkan aku datang. Sang penguasa alam Buddha Matahari Agung meraung dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah emas. Tiba-tiba ia naik ke angkasa, dengan mantra-mantra bahasa Sanskerta yang tak terhitung banyaknya dan jubah emas lebar menutupi langit dan bumi, bagaikan lautan luas yang langsung menyapu ke arah orang-orang perkasa ini. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, apakah kamu sudah bosan hidup? Seorang pria kuat berjubah mencibir. Tangannya yang besar bagaikan tulang kering, menghancurkan kekosongan, dan menamparkan langsung pada jubah besar yang diperlihatkan oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar. Kekuatan-kekuatan itu, satu berwarna hitam dan satu berwarna emas, bagaikan pasang surut samudera yang luas, terus-menerus saling bertabrakan dan bertabrakan, mengaduk-aduk gelombang pasang yang membumbung ke langit. Wajah Chen Sisi juga berubah warna, dan harpa ajaib 6 keinginan pun diaktifkan.
Satu demi satu, suara ajaib 6 keinginan menghalangi langit dan bumi, mencegah orang-orang kuat ini menyerang wilayah 13 bintang selatan. Ledakan. Di tengah gemuruh yang dahsyat itu, setengah dari orang kuat itu dihentikan oleh Sisi, tetapi masih ada beberapa orang kuat yang langsung menggunakan kekuatan gaibnya untuk melarikan diri dari jangkauan suara gaib Sisi dan langsung menuju ke wilayah 13 bintang selatan. Haha, nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi. Patriark klan Kaisar Mayat Hidup tertawa liar. Ledakan. Saat kata-katanya jatuh, pedang pembunuh balasan di tangan Qin Chen seperti aliran cahaya gelap, membelah perisai hitamnya dan menebas batu kristal hitam di antara alisnya. Huff, aku akan membunuhmu terlebih dulu. Qin Chen mendengus dingin. Hanya kamu, pemimpin klan Kaisar Abadi mencibir. Tepat saat pedang Qin Chen hendak mengenai alisnya, tiba-tiba, bas. Kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari antara alis pemimpin klan Kaisar Mayat Hidup. Laut Semesta Selatan terletak di tempat paling terpencil di Laut Semesta, terutama kota Ember Emas, yang berbatasan dengan wilayah 13 bintang selatan dan sudah menjadi tempat paling terpencil di Laut Semesta Selatan. Namun pada saat ini, sesosok tubuh tak kasat mata langsung muncul dari balik alis Patriark Kaisar Mayat Hidup, tangannya yang besar bagaikan pilar raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa, langsung mencengkeram pedang pembunuh yang telah dipotong oleh Qin Chen. Ledakan. Di bawah tebasan pedang ilahi anti pembunuhan, tangan besar itu retak dengan bunyi, krek, namun segera, kekuatan yang lebih kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membuat sosok itu lebih padat, dan berubah menjadi sosok kuat yang memancarkan aura mengerikan, turun ke dunia ini. Klik, klik, klik. Kekosongan seluruh kota Jinhu mulai bergetar. Leluhur, Patriark klan Kaisar Abadi meraung dan kekuatan mengerikan turun dari alisnya. Begitu kekuatan ini turun, seluruh kekosongan Laut Semesta Selatan langsung bergejolak, dan bergulung hebat di bawah kekuatan ini. Kekuatan berdimensi tinggi. Penguasa alam Buddha Matahari Agung tengah berhadapan dengan pria kuat berjubah itu. Pada saat itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik, dengan ketakutan dan kengerian di matanya. Chen Sisi dan Qin Chen juga menatap sosok itu dengan saksama. Nenek moyang klan Kaisar Abadi. Qin Chen langsung memancarkan niat membunuh yang dingin, dan sosok yang turun tidak lain adalah leluhur klan Kaisar Abadi. Ledakan. Aura berdimensi tinggi yang tak berujung dan menakutkan turun dalam sekejap. Sekarang, di wilayah Laut Semesta Selatan tempat kota Nanyuan berada, semua orang kuat tertarik oleh aura mengerikan ini dan mendongak, menatap ngeri pada aura mengerikan di luar langit yang jauh. Apakah ini aura berdimensi tinggi? Kaisar Huang Yuan dari negara kuno Tianhuang, wanita berpakaian putih dari klan surgawi, dan leluhur binatang komodo semuanya terkejut saat merasakan aura yang mengerikan ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Oh tidak, bagaimana mungkin leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba turun ke wilayah Laut Semesta Selatan? Mungkinkah? Kaisar Huang Yuan dari negara kuno Tianhuang buru-buru menghubungi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, sementara penguasa klan surgawi dan yang lainnya melangkah maju dalam sekejap dan menghilang di kota Nanyuan. Bukan hanya mereka saja, pada saat ini, beberapa aura kuat di seluruh lautan semesta juga terbangun oleh aura berdimensi tinggi yang meletus dari kedalaman Laut Semesta Selatan, dan mereka semua memandang dengan saksama. Itu leluhur abadi. Mengapa dia ada di Samudra Semesta Selatan? Apakah dia akan berurusan dengan Qin Chen lagi? Beberapa suara kuno bergumam, dan semua orang menoleh. Menarik. Pada saat yang sama, bisikan-bisikan kuno bergema antara langit dan bumi. Leluhur, leluhurlah yang telah mengambil tindakan. Leluhur ada di sini. Di luar wilayah 13 bintang selatan,
para kaisar dewa yang kuat dari klan kaisar mayat hidup yang telah menerobos blokade Chen Sisi, menoleh dengan penuh semangat sambil terbang, darah mereka mendidih dan wajah mereka memerah. Jika leluhur datang, Qin Chen pasti akan mati. Dalam pikiran mereka, para kaisar dewa yang kuat itu secara serentak berkumpul menuju 13 wilayah bintang di selatan. Dengan kekuatan mereka sebagai kaisar dewa, pikiran ilahi mereka ada di mana-mana, dan dalam sekejap, mereka telah melihat sekilas bagian dalam 13 wilayah bintang selatan. Itulah. Pada saat berikutnya, pupil mata orang-orang kuat itu semua mengecil. Dalam persepsi mereka, seluruh wilayah 13 bintang selatan memancarkan napas kehidupan baru yang mengejutkan, seperti matahari yang baru lahir, bersinar terang di langit dan bumi. Alam semesta awal. Itulah alam semesta awal. Dengan pengetahuan para kaisar dewa yang kuat ini, mereka dapat mengetahui sekilas bahwa aura yang dipancarkan oleh 13 wilayah bintang selatan di depan mereka sangat mirip dengan alam semesta awal. Faktanya, ada alam semesta awal yang tersembunyi di 13 wilayah bintang selatan. Mungkinkah Qin Chen adalah makhluk kuat yang keluar dari alam semesta purba dan menyatu dengan roh sejati lautan kosmik dari alam semesta purba ini? Itulah sebabnya dia bisa memiliki prestasi seperti itu. Seharusnya tidak seperti itu. Meskipun alam semesta purba jarang, mereka kadang-kadang lahir di lautan kosmik. Selama miliaran tahun, tidak sedikit kaisar dewa yang kuat yang telah melahap dan bergabung dengan alam semesta purba. Tampaknya alam semesta purba yang sederhana seharusnya tidak dapat melahirkan makhluk yang kuat seperti Qin Chen, bukan? Lagi pula, mengapa cakupan alam semesta purba ini begitu luas? Alam semesta purba yang normal hanya memiliki luas 1/10.000 bidang bintang, tetapi alam semesta purba ini hampir mencakup 13 bidang bintang di depan kita. Bagaimana bisa memiliki cakupan seperti itu? Banyak kaisar dewa yang kuat berkata dengan tidak percaya. Salah satu dari mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba, dia tidak bisa menahan napas. Sumber dari semua dunia. Itu bukan alam semesta asli biasa, itu adalah sumber semua dunia. Suara kejutan dan keterkejutan bergema di antara langit dan bumi, bergemuruh.